Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Pembelajaran 6. Banyak sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa saja mereka? Ayo kita cari tahu. Setiap orang bisa menjadi pahlawan, asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungannya. Baik, sekarang kita baca bacaan berikut ya anak-anak tentang salah satu sosok yang memiliki sikap kepahlawanan. Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. Selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu ketekunannya pula, sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik, perlu usaha yang tiada henti. Sumber liputan6.com. Nah, anak-anak, dalam bacaan tersebut sudah diceritakan bahwa ada seorang kakek yang berusaha untuk mengembalikan lahan yang rusak akibat penambangan pasir. Gambaran penambangan pasir seperti yang Bu Nova tampilkan di sini ya. Kalian bisa melihat bahwa lahan yang dijadikan penambangan pasir akan gersang, kering, panas, dan tentu saja sulit untuk ditanami tanaman. Namun kakek Juhairi ini dengan upayanya yang pantang menyerah, dengan terus berusaha, beliau bisa mengembalikan keadaan lahan yang rusak ini menjadi lahan yang produktif atau bisa ditanami. Nah, akhirnya lahan-lahan yang kering itu menjadi hijau seperti pada gambar berikut ini. Jika sudah seperti ini, maka yang merasakan manfaatnya tidak hanya kakek Juhairi saja, tapi seluruh penduduk yang ada di kaki Gunung Tampomas. Nah, selain untuk penghijauan lahan, kakek Juhairi juga beternak. Keberhasilan beliau juga ditularkan kepada penduduk sekitar, sehingga banyak penduduk sekitar yang berhasil dalam beternak. Jadi anak-anak, kakek Juhairi ini bisa disebut sebagai pahlawan, karena sikap beliau bisa berpengaruh baik terhadap lingkungan dan penduduk sekitar. Sekarang, anak-anak bisa menuliskan pertanyaan sebanyak mungkin tentang kakek Duha Juhairi dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, di sini Bu Nova contohkan satu, yaitu menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang merasakan manfaat dari perjuangan kakek Juhairi? Nah, untuk kata tanya yang lain atau pertanyaan yang lain, anak-anak bisa menuliskan sendiri ya. Kakek Duha Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jelaskan maksud dari pernyataan di atas sehubungan dengan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Ya, benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan apa?
Nah, iya, padi dan kapas. Jadi, maksud dari pernyataan tersebut adalah apa yang sudah dilakukan oleh kakek Juhairi seperti menyelamatkan lahan yang rusak tanpa pamrih atau mengharap imbalan, kemudian mengajak para tetangganya untuk beternak, telah sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu memikirkan kepentingan umum dan memberi dampak yang baik bagi lingkungan serta masyarakat sekitarnya. Kita juga dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Nah, apa saja contohnya? Dalam lingkungan keluarga, kita bisa saling mengingatkan dan bekerja sama antar anggota keluarga untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Nah, jadi anak-anak bisa membiasakan diri mulai dari sekarang, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan tempat-tempat yang kotor. Jadi selain kita bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah, maka apa yang sudah kita lakukan juga akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota yang ada di rumah. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika tidak ada tanggung jawab sosial, maka akan terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini adalah perbedaan yang sangat jauh, perbedaan sosial yang sangat jauh di antara masyarakat atau anggota di lingkungan kita. Nah, sehingga akan tercipta kehidupan yang kurang nyaman. Jadi, dalam lingkungan tersebut kita tidak merasa nyaman karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian toleransi atau saling menghargai dengan orang lain. Seperti itu. Jadi anak-anak, mulai dari sekarang kita biasakan ya, kita belajar, kita latih diri kita untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial, tidak merugikan orang lain, namun sebaliknya memberi dampak yang baik bagi lingkungan dan orang lain. Sekian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.